Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok injektor akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sistem pendinginan pada motor diesel yang beranggotakan dengan saya sendiri Indah Juwita dengan NIM 23073008 dan rekan saya. Dan dengan saya sendiri, yakni Syifa Mar'atus Soleha dengan NIM 2307302 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendinginan pada motor diesel tersebut. Yang pertama yaitu definisi sistem pendinginan, di mana sistem ini yang berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar tetap dalam rentang optimal selama operasi. Yang kedua yaitu pentingnya sistem pendinginan. Yang pertama yaitu dapat mencegah overheating, yang kedua yaitu dapat meningkatkan efisiensi, yang ketiga dan dapat juga memperpanjang umur mesin. Selanjutnya yaitu jenis sistem pendinginan. Di sini jenisnya terbagi tiga. Yang pertama sistem pendinginan air yaitu water cooling, di mana sistem ini menggunakan air sebagai media pendinginan dan pada umumnya digunakan pada motor diesel karena efisiensi pendinginan yang baik. Yang kedua yaitu sistem pendinginan udara atau air cooling, di mana sistem ini menggunakan udara sebagai media pendinginan dan sistem ini lebih sederhana dan ringan, tetapi sistem ini kurang efisiensi untuk mesin besar. Yang ketiga yaitu sistem pendinginan campuran, di mana sistem ini kombinasi antara air dan udara, dan sistem ini juga digunakan pada beberapa aplikasi khusus. Selanjutnya komponen komponen sistem pendinginan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen pada sistem pendinginan. Nah, yang pertama itu ada komponen radiator, di mana radiator ini merupakan tempat untuk eh, air bersirkulasi atau untuk pendinginan pada cairan pendingin. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu merupakan pompa pendingin. Nah, di mana pompa ini itu eh, untuk mengalirkan cairan pendingin ke seluruh mesin. Nah, kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga itu adalah termostat. Nah, untuk termostat sendiri yaitu untuk mengatur suhu cairan pendingin. Kemudian yang keempat ada saluran pendingin, dan di mana saluran ini adalah untuk menghubungkan komponen dan mengalirkan cairan pendinginan dari radiator ke sistem dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir ada cairan pendingin, di mana cairan pendingin ini merupakan campuran air dan antifreeze untuk mencegah pembekuan atau dalam artian khusus merupakan cairan khusus untuk cairan pendinginan. Selanjutnya adalah cara kerja dari sistem pendinginan. Nah, di mana dari sistem pendingin tersebut cairan dari radiator ini akan dipompa oleh pompa pompa air ini melewati selang radiator bawah, kemudian masuk ke dalam mesin atau ke dalam engine. Nah, air yang masuk ke dalam mesin ini itu akan menyerap panas dari mesin sehingga air yang tadinya dingin itu berubah menjadi air dengan suhu yang tinggi atau suhu panas. Nah, kemudian air yang panas tadi itu akan kembali ke radiator melewati yang namanya termostat. Nah, dari termostat sendiri itu eh, adalah untuk membuka dan menutup saluran pendingin berdasarkan suhu mesin. Nah, jika suhunya terlalu tinggi, maka termostat ini akan terbuka untuk mengalirkan atau meningkatkan aliran cairan pendingin ke radiator. Nah, setelah melewati termostat, cairan tadi itu akan melewati selang radiator atas, kemudian masuk ke dalam radiator, dan dari radiator ini itu akan mengulang siklus yang sama. Nah, pada radiator, air yang panas tadi akan didinginkan dengan bantuan kipas radiator. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di sini dapat kami simpulkan bahwasanya fungsi utama dari sistem pendinginan ini yaitu untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal pada saat dia bekerja gitu. Kemudian eh, dan juga untuk menjaga apa namanya dan untuk supaya mesin itu tidak overheat gitu. Kemudian kenapa sih kita tuh penting untuk memelihara atau melakukan perawatan
yaitu untuk memastikan bahwasannya kinerja dari sistem pendinginan ini tuh berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kesalahan atau kerusakan pada mesin dan untuk memperpanjang usia mesin itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada rekan saya ucapkan terima kasih. Dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir juga presentasi kami. Dengan itu, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.